Orientasi. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan bernama Jaya Sakti. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Nama Gunung Beser sendiri berarti mengeluarkan air terus-terusan. Oleh karena itu, belum pernah ada berita para petani berkelahi berebut air. Bila panen tiba, petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang banyak memberi kenangan. Setiap sore, kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Sering kakek juga dimintai mengobati orang-orang yang sakit. Saya tidak tahu cara kakek mengobatinya. Mungkin beliau memakai doa-doa, tetapi tidak jarang kakek malah membawa si sakit ke rumah Pak Mantri. Kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal. Kebutuhan yang semakin mendesak memaksa penduduk kampung untuk memfungsikan segala yang dipunyai. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Kakek meninggal tidak lama setelah pembukaan kaki Gunung Beser. Kematian kakek tidak mendatangkan perhatian besar dari penduduk. Mereka, termasuk saya, tidak menyadari bahwa alam tidak lagi bersahabat. Tiba-tiba, saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Saat musim hujan tiba, banjir besar melanda. Saya hanya duduk di atas atap rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Kode, satu hal yang pasti itu harus lebih dekat bersahabat dengan alam, agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering menimpa kita.